Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya ingin berbagi renungan refleksi yang saya bawakan dalam Misa Pengutusan di SKH Bakti Luhur 02 Citra Raya pada hari Sabtu 14 Juni 2025. Sama saudara dan saudari terkasih, kita diajak untuk selalu bersyukur atas kasih setia Tuhan. Pada hari Sabtu 14 Juni 2025, kami merayakan Ekaristi syukur atas selesainya proses pembelajaran bagi siswa kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, serta memohon berkat untuk pendidikan di jenjang berikutnya bagi mereka, dan juga bersyukur atas selesainya ujian dan juga mengakhiri tahun ajaran 2024-2025 di SKH Bakti Luhur 02 Citra Raya. Kita bersyukur karena semua proses ini berjalan dengan lancar. Kita juga bersyukur karena lembaga pendidikan ini telah mendedikasikan seluruh pengabdian mereka untuk melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tidak semua orang bisa melayani atau punya komitmen yang kuat untuk menolong anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tetapi lembaga pendidikan SKH Bakti Luhur 02 ini melalui spirit kasih, mereka telah menemani, mendidik, mendampingi anak-anak ini sehingga mereka memiliki pengetahuan, kepribadian, serta keterampilan tertentu. Lembaga ini dengan perhatian dan kasih sayang yang tulus telah menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga anak-anak ini merasa seperti berada di rumah mereka sendiri. Pelayanan yang luar biasa ini karena didorong oleh suatu kesadaran bahwa keberadaan anak-anak ini yang berkebutuhan khusus, kaum difabel, sebenarnya jelas. Jika mereka dilihat dari sudut pandang manusiawi, yaitu sebagai pribadi-pribadi yang memiliki martabat dan citra yang sama dengan semua orang, maupun dari sudut pandang ilahi, yakni Allah sebagai pencipta setiap pribadi. Dari kedua sudut pandang ini tampak jelas bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memiliki keberadaan yang sama di hadapan Sang Khalik maupun di hadapan sesama. Dalam seruan apostolik Amoris Laetitia tentang sukacita kasih, Paus Fransiskus mengatakan, keluarga yang menerima dengan penuh kasih tantangan sulit kehadiran seorang anak dengan kebutuhan khusus sungguh sangat pantas dikagumi. Mereka memberikan kepada gereja dan masyarakat sebuah kesaksian tak ternilai tentang kesetiaan terhadap anugerah kehidupan. Para penyandang difabel adalah anugerah kehidupan bagi keluarga dan sebuah kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih, dalam saling membantu, dan dalam kesatuan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Amoris Laetitia nomor 47. Karena itu, menurut hemat saya, Paus Fransiskus telah menunjukkan keberadaan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dalam keluarga, dalam lingkungan komunitas gereja dan masyarakat, yakni sebagai anugerah kehidupan yang seharusnya diterima dengan penuh kasih sayang. Poin ini harus digarisbawahi, diperhatikan secara khusus, dan dicamkan bersama. Jika keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus ini
ditempatkan sebagai anugerah kehidupan yang mesti disambut, diterima, dan dirawat dalam keluarga, dalam komunitas, dalam lingkungan sekolah, gereja, dan masyarakat, maka hal pertama yang perlu kita ingat adalah mereka yang menerima dan merawat anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan penuh kasih sayang telah memberikan kesaksian yang tak ternilai dan pantas dikagumi. Hal kedua, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini yang diterima dan dirawat dengan penuh kasih sayang, dengan setia, pasti merasa bahagia, mengalami sukacita dalam hidup mereka. Mereka menjadi orang-orang terberkati. Hal ketiga, anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini telah memberi kesempatan bagi siapapun yang melayani mereka, entah itu lembaga pendidikan ini, SKH Bakti Luhur 02, yang telah menemani, mendidik, membina mereka, para guru, pembina, pendamping, para suster, para orang tua, untuk bertumbuh dalam kasih, berempati, berbela rasa, untuk saling membantu, dan untuk hidup dalam kesatuan, sebagai pribadi-pribadi yang sama-sama secitra di hadapan Allah, tidak ada pemisahan atau pembedaan atau diskriminasi satu dengan yang lain. Semua orang memiliki martabat yang sama dan perlu dihormati. Sikap saling menghormati dan menghargai akan tercipta ketika orang mampu menyadari bahwa setiap pribadi memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan dan sesama. Pesan-pesan bacaan hari ini untuk kita sangat relevan, yakni berkisah tentang motivasi dalam melayani. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 14-21 berbicara tentang motivasi Paulus dalam melayani. Motivasi Paulus dalam melayani sangat jelas. Ia takut akan Tuhan dan kasih Kristus yang menguasainya. Karena itu Paulus tetap termotivasi melayani dengan membuang kepentingan diri sendiri. Dia tanggalkan segala egonya dan dia bercermin kepada Kristus. Motivasi seperti inilah yang seharusnya berkobar di dalam hati setiap orang yang percaya, termasuk kita semua, para suster, para guru, pembina yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus di SKH Bakti Luhur 02 ini. Injil Matius bab 5 ayat 33-37 berpesan supaya kita menjadi orang yang jujur, berkarakter baik dan benar. Orang-orang yang konsisten. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Sebab zaman ini sering juga disebut sebagai zaman post-truth, pasca kebenaran. Banyak hal yang tidak benar, tapi seolah-olah benar, karena semua orang berbuat seperti itu. Kita sebagai pendidik, apalagi mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus, harus konsisten dalam kata-kata, sikap, dan perbuatan setiap hari. Kita harus lebih banyak memberi contoh, teladan yang baik dan benar, bukan hanya dengan berkata-kata. Ada ungkapan Latin yang mengatakan demikian, verba movent, exempla trahun. Kata-kata itu menggerakkan, tetapi contoh atau teladan menarik. Proses pendidikan di lembaga ini melatih, membina anak-anak ini untuk menjadi pribadi yang jujur, berkarakter baik dan benar. Karena kita semua sebagai anak Tuhan harus memerangi kebohongan. Caranya dengan berkata benar, bersikap, dan bertindak yang benar. Sama saudara dan saudari, para guru, para siswa sekalian yang terkasih, derita dan duka cita dialami oleh setiap orang, termasuk juga dialami oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Maka kalau kita bisa menempatkan anak-anak ini sebagai anugerah kehidupan yang dari Allah, seperti ditunjukkan oleh Paus Fransiskus, maka derita dan duka cita mereka akan berkurang, dan mereka akan lebih riang, bahkan mereka menjadi bahagia dan bersuka cita dalam hidup mereka. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita, kata Yesus dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 20b. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Roh Kudus yang menggugah hati kita
untuk memperlakukan anak-anak kita ini sebagaimana mestinya. Kita harus memperlakukan mereka sebagai pribadi-pribadi yang harus disambut sebagai anugerah kehidupan dan bukan aib. Anak-anak berkebutuhan khusus ini memang serba kekurangan, ada keterbatasan dalam diri mereka. Tetapi betapapun demikian, mereka memiliki hati yang terus percaya pada rancangan Tuhan. Ada satu lagu yang menggambarkan tentang hal ini. Walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki. Di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Marilah sama saudara dan saudari terkasih, dalam hidup kita setiap hari, khususnya di lembaga pendidikan seperti ini, kita harus memandang, melihat anak-anak berkebutuhan khusus ini sebagai anugerah kehidupan bagi keluarga dan juga kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam kasih, dalam saling membantu, dan dalam kesatuan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.